warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Miniarti SPD, guru SMA Negeri 3 Medan, sekaligus merupakan mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2021, LPTK Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Berikut ini adalah video PPL Siklus 2 yang telah selesai saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Kegiatan pembelajaran pada PPL Siklus 2 menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Pada kegiatan asinkronus, guru membagikan bahan ajar, PowerPoint, serta LKPD yang harus dipelajari siswa secara mandiri melalui grup WhatsApp. Di kegiatan sinkronus, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau suatu orang silakan memimpin doa. Hari ini gilirannya siapa? Rangga, sudah masuk? Sudah, Bu. Silakan Rangga, pimpin doanya dulu sebelum kita mulai belajar. Baik, saya akan memimpin membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Terima kasih Rangga sudah memimpin doa. Semoga hari ini pelajaran kita mendapatkan keberkahan dan bermanfaat ya. Himbauan untuk kalian semua, selama masa pandemi harus jaga prokes, kemudian jangan lupa vaksinasi ya. Jadi ingat untuk selalu jaga 6M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan-makan bersama. Jelas ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sedia bersama. Ibu akan kirim di chat. Ibu akan kirim di chat WA nanti ya. Ini daftar hadir yang harus kalian isi. Boleh diklik linknya ya. Kompetensi dasar apa yang harus kalian kuasai pada hari ini? Yang pertama, kalian itu harus mampu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian, kalian harus mampu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, berdasarkan tingkat virulensinya. Hari ini kita akan menganalisis peranan virus yang menguntungkan. Kemudian apalagi? Kita harus menganalisis peran virus yang merugikan. Apa-apa saja itu virus-virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian menganalisis pencegahan dan pengobatan infeksi virus, serta yang terakhir itu adalah kalian harus mampu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan. Ya, jadi topik yang akan kita pelajari adalah peranan virus bagi kehidupan. Sekarang Ibu tanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa yang ingat? Kita belajar apa? Kita belajar tentang ciri-ciri virus, bentuk virus, dan hidup. Siapa yang tahu ciri-ciri virus? Bu. Silakan, siapa Anzafa itu ya? Ya, Bu. Silakan sebutkan apa yang kamu tahu tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama bersifat aseluler atau bukan merupakan sel. Hanya dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Pembagian peranan virus itu kita bedakan menjadi virus yang merugikan dan virus yang menguntungkan. Nah, dari virus yang merugikan tadi, kita harus tahu upaya pencegahan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari infeksi-infeksi virus. Ayo, siapa yang tahu?
Vaksin, Bu. Iya benar Anza, Vaksin, Bu. adalah kegiatan vaksin. Gambar yang ketiga, ayo gambar apa ini? Polio, Bu. Ya benar. Ini adalah gambaran anak-anak yang terserang sakit polio. Jadi polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Harus kalian tahu ya. Di sini ada dua aktivitas. Aktivitas 1.1 itu kalian kerjakan hari ini, kalian diskusikan. Nanti di aktivitas 1.2, jadi ada dua aktivitas ya. Di aktivitas kedua, kalian itu penugasan. Di masalah 1, Silakan, Bu. ada, ini Ibu ambil berita atau artikel tentang bagaimana proses vaksinasi keliling di Medan yang dilakukan oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Setelah kalian membaca artikel di samping tadi, apa sebenarnya tujuan pemerintah kenapa sangat menggencarkan vaksinasi COVID? Di masalah kedua, di sini ada artikel yang menyatakan bahwa penderita HIV/AIDS di Bali itu meningkat selama pandemi COVID. Sayang sekali ya, ini sangat disayangkan sebenarnya. Jadi pertanyaannya yang mau kita bahas adalah sebenarnya bagaimana proses penyebaran atau penularan HIV/AIDS itu. Nah, apa saja gejala yang ditimbulkan dan bagaimana upaya pencegahan terhadap HIV. Pertanyaan lanjutan yang nomor 2, nanti silahkan diisi. Kalian juga harus mencari informasi mengenai penyakit cacar air, hepatitis, herpes, Ebola, dan polio. Kalian harus cari tahu apa penyebab virusnya, apa nama virusnya, kemudian gejala-gejala dari tanaman yang terinfeksi virus tumor itu apa, kemudian pencegahan apa yang bisa dilakukan petani. Jadi kalian harus memberikan solusi. Masalah keempat, ini adalah virus yang menyerang hewan. Ini gambaran dari peternakan ayam nih. Peternakan ayam. Nah, jadi ada virus yang namanya Newcastle disease virus. Jadi ini menyebabkan penyakit tetelo pada ayam. Ada pertanyaan kedua yang harus kalian cari tahu supaya menambah informasi dan keilmuan kalian ya. Sudah ada message-nya? Sudah, Bu. Nah, oke, sekarang masuk ya. Yang kelompok 1 itu masuk ke kelompok HIV, kelompok 2 masuk ke dalam kelompok cacar air, kelompok 3 masuk ke kelompok tungro, kelompok 4 masuk ke kelompok lepra jeruk, kelompok 5 masuk ke kelompok Newcastle disease, kelompok 6 masuk ke kelompok rabies. Silakan, Ibu tunggu. Anzako coba share screen dulu. Masalah 1 sama HIV-nya, coba. Ibu cek, sudah sesuai belum? Sudah, Bu. Ini, Bu, masalah satunya, Bu. Oke, jadi HIV-nya, Bu. Oke, kelompok 2 membahas tentang cacar air ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira kalau misalnya masih kecil nih, kalau kena cacar, terus ketika dewasa kena cacar lagi, mungkin nggak seperti itu? Enggak, Bu. Nggak, kenapa? Coba utarakan. Ketika kelompok 1 membahas masalah 1 dan masalah 2, kalian buka jawaban dari masalah 1 kalian. Kalian kira-kira setuju nggak dengan jawaban dari kelompok 1? Misalnya ada bagian-bagian yang tidak pas menurut kalian jawabannya, atau mungkin ada yang mau ditambahi, nanti boleh teman-temannya dikasih pendapat. Menurut saya misalnya harusnya vaksinasi begini gitu, nanti ditambahin gitu. Kalau di lab kalau di lepra jeruk sudah dapat, coba di share screen, sudah dapat nama virusnya, gejalanya seperti apa? Udah, Kalau Bu. umumnya kita ketemu atau beli jeruk itu seperti apa? Kalau lepra jeruk itu seperti apa dari luar fisiknya? Kira-kira ada yang bisa jelaskan? Jangan-jangan kita udah sering ketemu nih jeruk yang udah ada penyakit lepranya. Secara fisik dari luar bagaimana bentuknya? Nah, siapa?
Bagian kulitnya mungkin ada yang beda, warnanya beda gitu. Coba ayo. Berwarna gelap ya, Bu. Kulitnya berwarna Klorosisnya besar berwarna gelap yang rata pada buah klorosis pada daun dengan titik tengah yang memperlihatkan bekas gigitan tungau. Ada lagi kendala yang dihadapi untuk kelompok Newcastle disease? Yang lain ada nggak, Penyakit Wi? tetelo? Sudah tidak ada kendala. Kita balik ke ruangan utama. Bu. Kelompok 1 silakan langsung di share screen. Kita mulai untuk presentasi hasil diskusi ya. Dan jawabannya A, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia sering mendorong pemerintah untuk mengejarkan himbauan kepada masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Hal ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID di Indonesia. Vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk dapat mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. B, vaksin dikenal selama ini dibuat dengan menggunakan patogen atau sebagian patogen virus yang dinonaktifkan. Atau virus itu sendiri tapi dinonaktifkan agar tidak berbahaya. Namun pembuatan vaksin saat ini juga dilakukan menggunakan materi genetik yang disintesis secara kimiawi di laboratorium. Silakan Agung. Ya, Bu. Silakan langsung. 3. Nama penyakit, lepra jeruk. Nama virus, citrus leprosis atau virus Chilvi. Gejala, mengalami klorosis kecil pada batang dan sejumlah klorosis besar berwarna gelap yang rata pada buah klorosis pada daun dengan titik tengah yang memperlihatkan bekas gigitan tungau. Penyakit Newcastle disease atau NCD atau sering dikenal dengan penyakit tetelo disebabkan oleh paramyxovirus. Virus ND memiliki genom single-stranded atau ssRNA dengan struktur beramplop seperti gambar di sini. Tahu ya bagaimana upaya-upaya penanggulangan penyakit tetelo pada ayam. Jadi kalau pernah lihat ayam yang kepalanya seperti baling-baling mutar-mutar, itu namanya penyakit tetelo pada ayam. Umumnya seperti kayak ngantuk gitu, dia nggak bersemangat, lemas. Tadi ciri-cirinya ada fesesnya yang berwarna hijau lumut, kadang disertai gumpalan yang putih, ya. Kemudian dia seperti tremor ototnya, itu juga gejala dari tetelo ya. Jadi harus ada upaya-upaya pencegahan. Sebenarnya apapun itu upaya pencegahannya adalah menjaga kebersihan. Dalam hal ini mungkin menjaga kebersihan dan sanitasi dari kandang. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok ini? Cukup? Oke, stop share screen, Razan. 2. Nama penyakit rabies. Nama virus penyakit rabies adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan, cakaran, atau air liur binatang yang terinfeksi virus rabies. Virus rabies merupakan keluarga virus Rhabdoviridae, yakni virus Isha. Virus rabies dilaporkan hanya bisa menginfeksi makhluk hidup berjenis mamalia, termasuk manusia. Gejala yang ditimbulkan membutuhkan diagnosis medis. Gejalanya meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Untuk kasus rabies ini, sekali lagi, jadi kalau Ibu tanya, kenapa bisa gigitan rabies itu bisa sampai menyebabkan kematian? Kelompok 6, ada yang bisa jawab? Karena gigitan anjingnya mengandung virus, Bu. Iya. Kemudian virus itu tadi menyerang sel apa kalau di tubuh manusia? Itu menyerang peradangan otak dan sumsum tulang belakang yang parah. Iya, sudah dibahas, ada virus tungro, kemudian juga ada virus tobacco mosaic virus di sini yang menyerang tanaman tembakau. Jadi umumnya ini, nah ini adalah lepra jeruk, tadi jeruknya seperti ini ya. Warnanya tidak menarik, bisa dikonsumsi, bisa. Kemudian ini ada beberapa contoh virus yang menyerang pada manusia. Ada orthomyxovirus, ini virus influenza. Kemudian ada varicella zoster, ini adalah yang menyebabkan cacar air. Nah, kemudian ada virus Ebola yang bentuknya seperti benang atau filamen. Ini pernah menyerang Afrika dan menyebabkan pandemi pada saat itu. Selanjutnya, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan virus? Jadi ada yang namanya tindakan preventif dan kuratif. Kalau tindakan preventif itu tindakan pencegahan. Sebelum terinfeksi harus apa? Harus divaksin. Selain harus divaksin, harus apa? Harus menerapkan pola hidup
pola hidup sehat. Nah, kalau sudah terkena, mau diapakan? Jadi yang bisa dilakukan adalah kalau sudah terkena, menanggulanginya, menyembuhkannya adalah dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Razan, apa kesimpulan kita hari ini? Setelah kita belajar? Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya untuk vaksin, pembuatan interferon. Ada lagi kesimpulan yang lain? Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam virus menguntungkan dan merugikan. Ada, Bu. Siapa itu? Bella. Adela, silakan Adela. Kebanyakan virus bersifat merugikan karena menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, contohnya virus penyebab HIV atau AIDS, hepatitis, cacar air, polio, herpes, Ebola, DBD, flu, dan sebagainya. Pada hewan, contohnya virus penyebab NCD, pada unggas, flu burung, rabies, tumor sapi, dan sebagainya. Pada tumbuhan, contohnya virus penyebab tungro, daun menggulung, lepra jeruk, mozaik timun, dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih Adela. Itu semua tadi sudah kita bahas ya, ada di LKPD yang disebutkan oleh Adela, virus-virus yang menguntungkan dan merugikan. Coba kita refleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini, manfaat apa yang bisa kita petik. Coba ada yang bisa... Tidak semua virus berbahaya, Bu. Iya, Bu. Tidak semua virus berbahaya, benar. Apalagi? Saya, Bu, Ahmad Mirza, Bu. Nah, kenapa Ahmad Mirza? Setelah mempelajari tentang virus-virus yang menyebabkan penyakit, saya sadar bahwa saya akan lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri saya sendiri, supaya terhindar dari infeksi virus. Nah, benar Mirza. Terima kasih Mirza. Jadi itu yang paling benar ya. Ya tadi yang disebutkan siapa tadi yang sebelum Mirza itu juga benar gitu. Jadi yang diharapkan adalah apa yang kita pelajari, mau pelajaran apapun itu, harus ada yang bisa kita ambil, kita petik. Nah, kalau di topik virus ini apa? Setelah mempelajari virus, udah, kamu kan sudah mengetahui nih bahwa virus itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, dari virus yang merugikan tadi, kamu kan namanya manusia berakal, sudah dikasih Allah akal dan pikiran, kamu harus menyadari bagaimana menjaga kesehatan diri sendiri. Selain diri sendiri, kalau kamu sudah belajar seperti ini, kamu juga akan nantinya bisa memberikan efek atau dampak yang positif bagi kedua orang tua. Nanti Ibu akan memberikan, seperti minggu lalu, ada evaluasi 5 soal. Sudah, linknya nanti Ibu kasih, Ibu share, seperti minggu lalu ada di grup WA, Ibu share, nanti dikerjakan ya, waktu pengerjaannya itu sama. Kita sudah selesai tentang materi virus. Nanti pertemuan berikutnya kita membahas tentang eubakteri, tentang kelompok bakteri. Ya. Jadi nanti mulai dipelajari minggu depan sebelum masuk, baca-baca tentang bakteri ya. Akan tutup pelajaran hari ini dengan doa, Rangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma alam tanihi fardudhu ilayya inda hajjati walatan sanihi ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih Rangga, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Pertemuan kita sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk kehadirannya anak-anak Ibu. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap di rumah aja. Salam untuk keluarga, salam untuk kedua orang tua dan orang-orang tersayang di rumah ya. Sampai ketemu, silahkan live dari ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Wassalamualaikum. Berikut ini merupakan tugas siswa pada aktivitas 1.2 untuk mencapai kompetensi dasar, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan.